bakso? Mau enggak? Mau enggak? Ais, dekat ringis. Lu kameramen kalau mau mata-mata boleh pulang. Kan udah ke bandar. Kan udah ke bandar. Bisa kalau kameramen supan sama saya. Saya pernah didorok-dorokin. Gitu. Jadi kalau Kak Sopan malah tersuruh pulang. Nah itu kameramen yang dulunya udah 4 kali sama saya. Kamu siapa saya? Kamu siapa saya? Nanti kalau nggak bisa Sopan, tak panggil Mbak Lura. Boleh. Temen aja tak suruh pulang. Seperti enggak? Belum. Kan Silakan. Sopan nggak lihat sini. Ya. Jangan masuk di dalam. Enggak, saya enggak masuk. Makanya saya disuruh sini. Iya, tapi yang sopan, terus jangan ngomong Itu- yang aneh-aneh. itu dulunya yang- Paham? Benar. Oke. Oke. Mau saya manis, kecapnya kurang. Tolong kecap. Gitu. Maunya manis. Kalau enggak manis enggak. Yang buat ya. Iya. Gitu. Kurang banyak. Ya. Kurang dikit lagi. Oh, tak tambahin lagi. Itu aja kok repot. Ya. Oke. Makasih ya. J. Saya itu untuk berperang melawan dukun santet. Saya katakan siapa yang punya ilmu santet, santet saya. Bukan berarti kalau saya itu punya ilmu tinggi, amalannya buahnya itu enggak. Hanya saja yang terpenting jalan masuknya jin, karena ilmu
tidak padang bulu, siapapun. Lu kameramen kalau mau macam-macam boleh pulang. Bisa kalau kameramen supan sama saya pernah dijorok-jorokin. Itu. Kalau Pak Supan malah nggak pulang. Nah, itu kameramen yang dulunya udah 4 kali sama saya. Kamu siapa saya? Nanti kalau nggak bisa Bapak, tak panggil Mbak Lura. Boleh. Nanti tak suruh pulang. Tapi enggak. Iya. Yang Silakan. Supan boleh. Ya. Jangan masuk di dalam. Enggak, saya enggak masuk. Makanya saya disuruh sini. Iya, tapi yang sopan terus jangan ngomong Itu aneh-aneh. dulunya. Paham? Benar. Oke. Ada sini. Kasih bakso. Oke. Mau saya manis, kecapnya kurang. Tolong kecap. Tuh. Maunya manis. Kalau enggak manis enggak. Yang buat ya. Iya. Gitu. Kurang banyak. Ya. Kurang dikit lagi. Tak tumpahin lagi. Itu aja Pak Repot. Ini ya. Oke. Makasih ya. J. Oke Bu, saya kesana dulu ya, pikirnya dulu ya. Kang, sehat ya? Tadi Pak Naib.
dapat dari mana ini? Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas sing welase Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah berupa yang mana nikmat saat ini Masya Allah luar biasa sekali. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini tidak akan pernah bisa. Bahkan seandainya seluruh lautan dijadikan sebagai pena dan seluruh daun di hutan maupun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa berjalan, bahkan nikmat kita bisa bernafas. Ini semuanya adalah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Lalu pertanyaannya,
ketika kita menggunakan nikmat Allah ini lebih banyak ingatnya atau lebih banyak lupanya? Ini yang sebenarnya menjadi sebab yang paling utama penyakit yang ada di dalam diri kita. Karena semua penyakit itu yang paling banyak 99% itu dari hati. Kalau hatinya itu tenang, pikirannya itu senang, tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak gampang bingung, berbagai penyakit tidak akan masuk ke dalam diri kita. Karena penyakit itu yang paling banyak masuk ke dalam diri kita, yang pertama melalui dengan al-ghadab, yaitu marah. Yang kedua, iwas-isu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was bingung. Walaupun entah punya apapun tetap aja bingung, nggak ada tenangnya. Dan yang ketiga adalah sedih. Nah, ketiga hal ini adalah jalan masuknya setan ke dalam diri kita. Makanya saya itu untuk berperang melawan dukun santet, saya katakan siapa yang punya ilmu santet, santet saya. Bukan berarti kalau saya itu punya ilmu tinggi, amalannya buahnya, itu enggak. Hanya saja yang terpenting jalan masuknya jin, karena ilmu sihir itu menggunakan kekuatan jin, itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau jalan masuknya saja sudah tidak ada, insya Allah mudah. Makanya para pesilat itu sebenarnya ya sholat ya silat kan gitu kalau di pondok ya. Diajarkan untuk menahan emosi, menahan nafsu lawamah supaya amarah di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara menahannya? Santri itu diajarkan untuk tirakat, diajarkan untuk torekoh, diajarkan untuk menahan, nahan luwe, nahan ngantuk, nahan nesu, semua menahan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Karena nur kita ini sebenarnya tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad, terbungkus oleh jisim, oleh dunia ini. Mulai dari kecil dikasih makan bubur, susu, susunya dari sapi, sapinya makannya rumput, rumputnya dari tanah. Kita ini lama kelamaan dikasih susu besar, dibungkus, makin lama makin besar, makin besar. Akhirnya nurnya terkerungkung di dalam jisim tadi, di dalam tanah, terbungkus. Lalu bagaimana supaya nurnya keluar? Tanahnya harus digencet, harus ditekan. Sama kayak mau mengeluarkan minyak dari dalam kelapa. Kelapanya harus dikepruk dulu, terus diremet-remet ya, nanti keluar santannya. Cek masih bar diremet-remet, cek dimuasak. Setelah itu baru keluar nurnya. Jadi kalau ingin nurnya memancar, harus mau menekan dunia. Yang mau menekan, mau mengurangi, mau menahan dari lapar, haus, dan semua kesenangan dunia, makan, tidur, dan lain sebagainya. Makanya santri itu biasa luwe, biasa melek, biasa tirakat, biasa susah. Ini sudah biasa susah. Tapi karena dilandasi dengan rasa syukur tadi, maka kesusahan tadi menjadi sebuah kesenangan. Ini yang luar biasa. Kalau diberikan kesusahan tapi berasa senang, ini loh yang luar biasa itu. Jadi orang yang sakit itu ketika diberikan kesusahan dia bersabar, ya tenang aja, santai. Kasih sakit, aku penasehat kan gitu. Enggak kok dikasih sakit sehari, yang 10 tahunnya sehat lupa yang mas yang sehat. Terus ilingnya gersuluannya luar biasa. Aduh, aku sakit ini. Selupa dengan kenikmatannya 10 tahun karena sakitnya setahun. Tetapi insya Allah kalau senang bertirakat, kasih sakit biasa sakit. Sehatnya juga lebih lama dari
dari sakitnya. Dan kalaupun diberikan kesenangan, enggak kagetan. Orang kok lali. Ini orang kalau repot itu kalau dikasih kesusahan, kesakitan, ngeluhnya luar biasa. Kalau lagi dikasih kesenangan lupa, ini repot orang seperti ini. Jadi biasanya diberikan sakit supaya sehatnya ingat kepada Allah. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau berobat tidak perlu macam-macam, cukup baca semelah gitu aja, bacaannya nggak begitu tartil, mahrotnya nggak begitu bener, tetapi dikarenakan dengan penuh kejernihan hati, dengan penuh kesungguh-sungguhan, makanya doanya makbul. Kalau sekarang bacaannya bagus, hafalannya jos, tetapi hatinya penuh dengan kebencian, belajar hadis 1-2 wis nyalah nih orang lain. Yang lebih lucu lagi, mungkin baru belajar 1-2 hadis, itu pun belajar jadi gigel. Atau baru belajar di pondok sekitar 100 hadis, belum sampai sanadnya, belum, itu sudah berani menyalahkan seorang syekh, atau sudah berani menyalahkan seorang kiai. Padahal Mbah Hasim itu julukannya sudah syekh. Kalau di Arab itu sudah syekh. Jadi satu hadis itu bisa hafal sanadnya. Dan satu hadis kalau menurut sanadnya itu bisa sampai 1000. Mbah Hasim dapat dari Syekhona Khalil mendapatkan dari Syekh Muhammad, terus kan sampai nanti sambung kepada sahabat baginda Rasulullah sampai ke baginda Rasulullah. Itu satu hadis harus hafal sanadnya. Dan beliau itu hafil hampir semua hadis, hafal. Ada berapa ribu hadis itu hafal. Ini yang baru belajar 100 hadis, sanadnya aja belum tentu sambung, baru nyuplik dari kita, udah berani nyalahkan yang sudah hafal ribuan hadis, sudah sah. Ini berani, ini luar biasa zaman sekarang ini. Ini luar biasa. Nah ini makanya di zaman sekarang ini, kalau hanya sekedar pintar, pintar setan itu lebih pintar. Bahkan iblis itu, ifrit itu tahu dengan mata kepala sendiri baginda Rasulullah itu utusan Allah. Tetapi walaupun hafal, walaupun tahu, cuman hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga saja kita semuanya dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya di pondok saya khususnya, ketika saya mondok dulu dan sekarang saya coba untuk diterapkan, lebih banyak ngaji rasulnya, ngaji kitabnya iya, dan harus prakteknya juga iya, tirakatnya juga iya. Kalau baca bismillah dipahami titik baknya, dipahami semua yang ada di dalam bismillah itu, tasawufnya, supaya ketika sering membaca bismillah terus menerus diulang-ulang di dalam hati, pada akhirnya muncul rasa mahabbah, rasa cinta kepada sesama, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada alam semesta, kepada pepohonan, kepada hewan dan semuanya, muncul rasa cinta. Jadi ketika membaca bismillah, nyambung di dalam manahnya, di dalam hatinya, muncullah rasa cinta kepada sesama. Bukan baca bismillah lalu untuk menghantam orang, ini kesalahan yang fatal. Ketika membaca Allahu Akbar, muncul di dalam hatinya itu perasaan kalau diri kita ini adalah makhluk yang paling kecil, makhluk yang paling lemah. Ketika Allahu Akbar, berarti Allah yang maha besar. Benar-benar membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita. Ketika menyebut Allahu Akbar bawa bom, ini berarti bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsu di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saya minta santri untuk benar-benar ngaji rasul. Hidupnya benar-benar digunakan untuk melayani umat. Saya tidak peduli panjenengan di rumah itu anaknya mama, sampai itu lulusan S3, sampai itu dokter, sampai itu tentara di sini ya.
nata sandal pasien, nyuci kamar mandi. Karena abah saya itu setiap hari dia datangin orang, bahkan tidak ecek-ecek, mohon maaf, tidak seperti saya yang datang itu presiden. Dulu gubernur itu hampir setiap acara mukorobah, tausiah dan beberapa ratibun al-hadat dulu selalu datang gubernur itu. Itu beliau kalau setelah tamu-tamu datang, yang saya selalu perhatikan itu ngepel. Bukan santai yang bukan beliau sendiri, kalau tamunya sudah pulang begini di ngepel. Bekas tempat duduknya para tamu itu dipel. Itu beliau kalau ditanya sama gus-gusnya itu ditanya, kan yang berani tanya cuma gusnya, santai nggak ada yang berani tanya. Kenapa kok abah itu begitu? Untuk menghilangkan kesombongan di dalam dirinya, biar tidak merasa wah aku dibutuhkan wong akeh. Ngepel sendiri. Terus nanti kalau semua sudah pada kumpul itu beliau nata sandal, ditata sandal tamu-tamu yang datang. Itulah beliau itu. Jadi ini untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Selama diri kita masih merasa aku ki sopo, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal dengan Allah. Untuk bisa mengenal Allah, maka kita harus menghilangkan semua keakuan yang ada di dalam diri kita. Oke? Karena ini waktunya sudah siang dan ya sudah sore. Dan mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku. Yang terpenting datang ke sini diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi, karena panjenengan dan saya itu sama. Kita itu sama-sama makhluk, nggak ada bedanya. Kita ini semuanya adalah wayang yang semuanya digerakkan oleh dalang. Jenengan berdoa, saya berdoa. Kita sama-sama berdoa. Masalah diijabah Allah sekarang, nanti atau besok, itu semua kita pasrahkan kepada Allah. Supaya kalau panjenengan diberikan kesembuhan, itu berarti adalah kasih sayang Allah, kemurahan Allah. Dan kalau belum sembuh, berarti juga kasih sayang Allah, supaya panjenengan bisa lebih dekat kepada Allah. Ada beberapa penyakit yang sering saya lihat, penyakit itu memang belum waktunya untuk dicabut. Ada kalanya supaya orang itu lebih dekat kepada Allah dan pada akhirnya diberikan surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang memang diberikan kesembuhan agar sehatnya itu bisa bermanfaat, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Duduknya bisa untuk berzikir. Terkadang kita ini nonton YouTube, nonton TV, ngobrol 5 jam, 3 jam, terasa sangat cepat sekali. Tapi buat zikir baru 1 menit wis kayak setahun, wis badannya merakali, angop, itu ada ya. Yang sini insya Allah nggak ada di sini ya. Padahal duduk yang kita gunakan saat ini bisa jadi adalah duduknya yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa duduk kayak kita gini. Itu nggak bisa duduk. Ada orang yang terkena penyakit ambeien, duduk kayak gini tuh nggak bisa. Kayak ditujus pakai linggis. Nah kita yang bisa duduk enak kayak gini, karena bersyukur enggak. Kita bisa bangun tidur itu bisa langsung berdiri, berjalan, itu nikmat Allah yang luar biasa. Ada saudara kita itu yang kayak kininya tuh melocot. Kenapa nggak bisa untuk berdiri, jangankan berdiri, duduk aja nggak bisa. Terkena penyakit stroke. Lah kita yang bangun tidur itu bisa langsung duduk, berdiri. Ingat sama Allah enggak? Ingat ya. Insya Allah ingat. Jadi kita mulai dari bangun tidur ya, sampai kita tidur lagi, itu pernah sampean hitung nikmat nafas yang diberikan Allah kepada kita? Luar biasa. 1 menit aja ada berapa nafas yang kita gunakan? Itu sudah banyak sekali. Lalu ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pernah nggak waktu mau tidur tuh mikir lebih banyak ingatnya sama Allah atau lupanya sama Allah? Insya Allah ya. Makanya santri tolong ijazah yang saya ijazahkan sambil ngobrol begini, di dalam hati tetap Allah, 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 sambil ngobatin pasien, sambil doain pasien, zikir Allah, 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 Allah. Dilatih terus untuk zikir nafas, Allah, Allah. Nanti terlatih sendiri, sambil ngobrol, sambil apa, wis nanti di dalam hati
berjalan sendiri, zikir Allah 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 sendiri. Ini dinamakan dengan sholat daim. Sholat daim bukan berarti kalau sholat daim itu nggak perlu sholat 5 waktu. Ini banyak yang salah paham tentang hal ini. Ada sholat 5 waktu, yaitu sholat yang ada di dalam duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kenapa kok harus duhur, maghrib, isya, subuh? Kenapa nggak satu waktu aja? Kenapa nggak isya aja 17 rakaat gitu? Nggak usah ada duhur, nggak usah ada asar, nggak usah ada maghrib, nggak usah ada isya. Kenapa nggak satu waktu? Kenapa harus setiap waktu? Kenapa harus di 5 waktu? Karena supaya kita ingat Allah di setiap waktu, tidak hanya satu waktu. Ada sholat 5 waktu, ada lagi sholat setiap waktu, yaitu daim, terus mengingat Allah. Nanti sholat sejati. Semua anggota tubuh kita, Hawa Songo ini diajak manunggal, diajak menyatu untuk menyembah kepada Allah. Telinga, mata, hidung, semuanya diajak untuk beribadah kepada Allah. Ini perlu pembahasan yang mendalam supaya tidak salah paham. Ya, kalau lebih mau paham lagi ngobrol. Jangan debat, saya paling tidak suka debat, atau mondok biar paham ya. Oke, langsung saja saya jelaskan 1 menit saja. Ada beberapa penyakit yang ini perlu saya jelaskan setiap waktu supaya panjenengan tahu, supaya tidak menjadi orang yang sok tahu, termasuk saya sendiri, ataupun orang yang nggak mau tahu tapi berbicara semaunya. Ini repot. Berbicara kalau seseorang yang berobat selain ke dokter, maksudnya ke siapapun itu, spiritual apa. Kalau mengatakan kalau orang yang terkena penyakit nanti berobat ke spiritual, ke dukun, ke kiai, al-hikmah, itu nanti peruqyah pasti dikatakan sihir, santet, gatel kena santet, sampai nanti mah santet, gudikan santet, repot nanti. Enggak seperti itu. Tidak semua penyakit itu karenakan sihir. Ini banyak sekali orang yang berbicara. Sampai nanti kalau belajar kalau sampai berobat ke peruqyah pasti dikarenakan kena santet. Enggak. Ini orang yang enggak tahu tapi sok tahu, dan repotnya enggak mau tahu. Padahal seperti ini ada kitabnya. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan juga ada karena sihir. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Kalau ketempelan itu karena kesalahan diri kita sendiri, bisa karena maksiat, bisa karena nasab, dan juga bisa karena tempat. Kalau karena nasab, mungkin dulu orang tuanya pernah gila, nanti anaknya dia menurun. Kayak tadi malam, pengobatan tadi malam itu seperti itu. Atau mungkin dulu orang tuanya punya ilmu, nurun ke anaknya jadi indigo. Atau orang tuanya dulu pernah perjanjian, pesugihan, nurun ke anak, ngikat ke anak cucu. Atau secara medisnya saja, mungkin orang tuanya punya gula darah, akhirnya nurun ke anaknya gitu. Genetiknya cepat sekali menurun. Nah, penyakit ini disebut dengan ketempelan karena nasab, atau biasa disebut dengan jin turunan, kayak gitu. Ini perlu untuk diputuskan. Saya pernah punya cerita ini. Jadi dulu itu orang tuanya, ada salah satu warga yang ada di pondok, itu orang tuanya punya pesugihan, datang ke pondok, sowan ke abah itu tiba-tiba manggil saya, "Leh, ini masnya ini dibantu," kayak gitu. Kalau saya kaget, gimana cara bantunya, saya tidak bisa apa-apa gitu. Biasa aja potong rambut gitu, nyukur kamu. Jadi kalau saya kan di sana suka potong rambut. Itu orang yang terikat ketempelan karena pesugihan itu, karena orang tua sudah meninggal, anaknya selalu saja usaha apapun bangkrut. Nah, ketika itu ya tiba-tiba saja di dalam hati itu pengen potong rambutnya. Setelah itu diajak untuk kungkum, wudu, sholat, dan dilakukan dengan ismu azam. Alhamdulillah sembuh. Ya cuman begitu saja untuk memutuskannya. Nah, setelah itu bikin selamatan kecil-kecilan kayak gitu. Makanya di sini mayoritas kalau sudah di ruqyah, setelah itu nanti dipotong rambutnya, terus bikin selamatan kecil-kecilan. Insyaallah cukup sampean
meninggal namanya saja nanti paling nomor nanti kita bikin selamatan kecil-kecilan untuk memutuskan semua ikatan tersebut. Yang kedua, dikarenakan maksiat. Jangan sampai pikir kalau dengan melakukan maksiat itu nanti balasannya nantilah di akhirat kayak gitu. Di dunia tidak mungkin kayak gitu. Nanti kalau saya sudah mati, matinya kapan juga roh kan gitu. Biasanya kayak gitu. Gampang no. Padahal ada beberapa maksiat yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tetapi juga di dunia pasti hidupnya sengsara. Yang pertama melawan orang tua. Wes toh, sampean kalau melawan orang tua, mbok setiap hari datang ke makom aulia, sampean setiap hari itu membaca Ratibul Hadat, mbok sampean setiap hari itu ziarah ke waliullah, setiap hari sholatnya guys. Tapi kalau sampean bikin sakit hati orang tua, sengsara udah dengan sengsara. Banyak sekali orang itu hidupnya sengsara datang ke sini. Itu matur pas saya itu ditutup rezekinya sama orang. Saya itu disantet gini. Saya itu diajak ngomong ya dalam hati saya ketawa, cuma saya nggih gitu. Nggih sabar. Padahal batin gue ini orang di dalam hati itu gregetan gitu loh. Gregetan tuh nggak tahu gimana. Sudah berasa di hati ya Allah. Orang ini dosanya kayak gitu nggak nyadar ya, malah mikirnya ke yang lainnya gitu. Kayak gitu sering. Tapi dalam hati saya tahan sabar. Terus nanti dari saya kasih tahu, oke, teng dalam jenengan bapaknya masih hidup betul, sudah meninggal ibu, nanti sholat taubat, terus baca Allah maufirli junubi wali dewa makamarbin, terus baca surat Al-Fatihah 77 kali, surat Al-Falaq Anas kirim ke orang tuanya nggih. Sampun. Duh, kula niki teko aduh-aduh lho Gus. Oh Jakarta aduh rene teko kene mungkon ngono tok nggih. Kecewa. Mbok dilakoni apa ora ya karepku ngono. Saya di dalam hati saya cuman muncul kayak gitu, terus saya suruh ngapain? Apa suruh gini gitu. Apa suruh gono-gono kan nggak mungkin dibuat-buat. Ya ini alhamdulillah, tapi ya masih mau melakukan. Buktinya beberapa bulan kemarin ada yang kesini. Alhamdulillah usaha sudah jalan kayak gitu. Ada maksiat yang tidak hanya ditimpakan di dunia tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Hidupnya pasti sengsara. Yang pertama melawan orang tua. Wes toh. Mbok sebagus apa yang bagus saya bakal sengsara, apalagi yang nggak bagus repot lagi. Apalagi yang nggak bagus. Dan yang kedua adalah dosa zina. Dosa zina ini jangan sampean pikir nanti di akhirat dibalas, di dunia sengsara. Ini harus diputuskan. Kalau memang sudah melakukan harus dinikah. Harus. Walaupun dinikah juga dosa, tapi harus dinikah. Dan ini nanti ada beberapa pemutusan yang harus dilakukan dengan beberapa taubatan nasuha, yaitu dosa zina. Jangan main-main sampean, jangan main-main dengan dosa ini. Yaitulah yang karena maksiat. Jadi saya jelaskan penyakit ketempelan itu yang pertama bisa karena nasab, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua bisa karena maksiat. Itu bisa maksiat yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh, ada beberapa maksiat atau dosa, kesalahan yang kita lakukan karena ketidaktahuan. Contoh nggak pernah ngaji, atau masnya nggak mau ngasih tahu istrinya, atau nggak mau ngasih tahu anaknya. Contoh istri ini perempuan, perempuan masalah toharoh itu kalau belajar usul fikih agak-agak ribet perempuan. Karena perempuan juga wajib ngaji supaya tahu. Ceboknya tidak benar. Kalau mulai dari ceboknya nggak benar, sholatnya semuanya nanti jadi nggak benar. Di perempuan itu kalau cebok, kalau toharoh, itu nggak cuma dibasuhkan gini aja. Ini mohon maaf kalau bicara usul fikih itu agak jorok. Tapi juga harus dimasukkan ke dalam. Agak jorok ya. Bahasanya dipelekat deh gitu. Dimasukkan ke dalam. Emang begitu mah harus jorok. Makanya ngaji begitu. Pajaknya sudah nikah, belum nikah repot. Bapaknya ketawa bos ya. Ini jarinya harus dimasukkan ke dalam kalau lagi cebok. Kalau perempuan ini. Nanti kalau nggak dimasukkan ke dalam, cuma dibasuh dari luarnya toh. Ini nanti bisa menimbulkan banyak penyakit, kista, kanker ovarium, emah. Pasti perempuan kalau punya penyakit emah, pasti ini nggak bisa susah tidur. Pikirannya
wah gampang marah, bojone balik kerja seneni, jalur digetak, repot ini. Tapi istriku enggak, alhamdulillah. Kerja saya. Ini seperti itu. Jadi, nah yang kedua, next seperti ini. Yang pertama harus bersih ya. Kalau nggak bersih nanti banyak penyakit yang muncul dari situ. Yang kedua, kalau cebok itu dari depan ke belakang, jangan sampai dari depan ke belakang, jangan sampai dari belakang ke depan. Gimana saya praktekin ya? Dari depan ke belakang, jangan dari dubur ke depan. Jadi supaya kotoran yang ada di dubur tidak masuk ke anu, gitu. Ya, ini Pak, ini kalau saya lanjut kasihan masih hujan. Intinya dari depan ke belakang ya, Mbak-mbak, Ibu, ya, bukan dari belakang ke depan. Nanti yang dari belakang itu kotorannya masuk ke depan. Bahaya lagi. Ini ada pelajaran di usul fikih Pak Lurah yang lebih paham ini. Terus di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga diterangkan di kitab Fathul Bahri. Terus yang kedua tentang begini. Perempuan nih kalau datang bulan darah haidnya itu jangan cuma dibuntel tok, dimasukin ke kantong kresek, terus dibuang di tong sampah. Nanti sama bapak sampah dibong itu gondone ambunya. Ini bisa menyebabkan ikatan dengan bangsa. Jadi ngerumunin kayak lalat, ngerumunin lalat tuh loh. Jangan kayak gitu. Nanti kalau udah dirumunin sama jin, dijilatin, nanti jadi ikatan dengan yang punya darah. Ini banyak susah punya keturunan. Ini hampir 99% saya katakan. Yang saya tahu ya Allah a'lam bishawab. Salahnya ada saya, kalau benar dari Allah. Saya sering merasakan kalau seseorang susah punya keturunan, ibu-ibu ini, walaupun sudah diperiksa katakan normal, ini kebanyakan karena gangguan jin. Kalau laki-laki yang biasa ngocor sembarangan nih, yang suka kencing berdiri, masya Allah, atau yang suka kencing di tempat yang berlubang, laki-laki nih. Ini yang mengatakan bukan saya ya, mengatakan baginda Rasulullah. Jangan suka kencing di tempat yang berlubang, sebab tempat yang berlubang itu adalah tempatnya bangsa jin. Jangan cari pohon yang berlubang dikencingi, kocor. Nanti susah punya keturunan, repot. Belum lagi kena ginjal itu. Ini banyak sekali batu ginjal. Itu batu ginjal itu mayoritas karena kencingnya nggak mau jongkok terus dehem. Gitu. Ini bukan saya yang matur, ini ada di usul fikih. Kalau sama ngaji usul fikih, bukan kok saya yang ngatur sendiri, bukan. Kalau laki-laki itu bukan kok sak gelem dhewe ngadeg ngajar itu enggak. Jongkok, nanti kalau sudah selesai dehem. Itu bersih nanti yang di dalam. Enggak jadi batu mengkristal dek ginjal nanti, paham? Pokoknya gitulah, nggih, insyaallah nggih. Dijelaskan nanti repot panjang soalnya. Malam aja kalau mau ngaji begini. Yang jelas ada banyak penyakit yang bisa karena diri kita sendiri. Karena pertama ain suka foto, selfie, cetret, akhirnya dipuji orang. Ya pujian tidak menyatakan asma Allah ini loh. Ini bisa menyebabkan di kedua belah pihak. Baik itu yang menyebabkan ain maupun yang di ain. Makanya kalau ada anak yang kena step, sering nakal, nangis, coba ibunya atau bapaknya sering pusing nggak di kepalanya? Kalau pusing, sering pusing berarti penyakitnya anak tadi dari ibu bapaknya, disebut dengan ain. Mungkin bilang anakku cantik erang, pinter erang, tidak bilang masya Allah, subhanallah. Pujian tidak menyatakan asma Allah ini loh, sering menyebabkan penyakit. Sama kalau zaman dulu itu kalau orang-orang tua sering ngomong anaknya seneng mangan harus diomong. Gue lagi diomong malah radoan mangan. Pernah nggak kayak gitu? Dengar kayak gitu? Pernah kan? Itu benar kayak gitu. Kan berarti kalau orang tua ngomong, wah musyrik, makan di tengah lawang, nggak boleh, susah jodoh, musyrik. Anak diomong gini nanti sampai itu orang tua dulu itu lebih banyak sanepannya, nasihatnya itu. Nggak seperti kita pakai dalil, pakai hadis, semua pakai dalil. Orang dulu itu pun juga sebenarnya pakai dalil, pakai hadis, cuman berbentuk sanepan. Sekarang pakai kembang, musyrik. Dulu padahal kalau Sunan Kalijaga setelah makan tuh cuci tangan pakai kembang kenongo, kembang kantil. Urip itu boleh mereno-reno, boleh jadi petani, boleh jadi pedagang, yang penting hatinya kantil sama Allah. Nasihat yang dibentuk dalam bentuk sanepan sekarang enggak, orang pakai bunga, musyrik, ngundang setan gitu. Iya, orang bakar buhur pakai minyak wangi, wes itu undang setan, padahal itu adalah kesunahan baginda Rasulullah. Bakar buhur, bakar dupa, wah musyrik, ini repot ini.
Orang kalau aduh belajar cuma untuk nyalahin orang ini repot pokoknya. Pokoknya yang jelas seperti itu. Yang pertama karena ain, ya. Makanya kalau anaknya nakal, rewel, sholat susah, ibunya sering pusing, coba ibu yang wudhu, air wudhunya ditabung buat mandi anaknya, ya. Atau kalau ibu bapaknya sering bertengkar, marahan, ini juga tadi ada masalah di anak. Atau terkadang wanita yang sering memendam amarah ini, nesu ini, jengkel, menjangkit dada ini, kebanyakan terkena penyakit kanker payudara. Panas dodone, empat nesu, ora ikhlas, gitu. Aku nyari Senin itu. Laki-laki juga gitu, sama saja. Jadi ada yang kena ain, ada yang kena ketempelan, dan ada yang kena sihir. Tandanya ain itu di muka, kalau ketempelan itu di dada, kalau sihir itu di tulang belakang. Sering berat tengkuknya, sering pusing di bagian tulang belakang. Ini tulang belakangnya panas, ini menandakan ada gangguan sihir. Jadi paham ya untuk diagnosisnya ya. Tidak semua penyakit itu kan adik santet ya. Jadi sudah paham nanti kalau ada orang yang bilang santet itu. Paham ya. Dari santet itu sebenarnya nggak bisa masuk kalau 3 hal ini nggak ada: marah, bingung, was-was, dan sedih. Tandanya orang terkena santet itu kayak mana? Yang pertama sering mimpi buruk, karena memang setan itu masuknya dari mimpi, tanda-tanda mimpi yang buruk. Yang mengatakan bukan saya, ini baginda Rasulullah yang matur. Oh, kalau mimpi buruk itu datangnya dari setan. Yang pertama, yang kedua kalau wudhu sering batal, baru wudhu baru wudhu tut, berarti ada gangguan di dalam dirinya. Ruqyah mandiri saja. Dan yang ketiga, kalau buat zikir itu badan angop aja loh, buat zikir sebentar angop aja gitu. Badan capek semua kalau buat diri. Menonton TV 3 jam gini mentelang ya nggak apa-apa. Nonton YouTube sejam 2 jam nggak buat diri 5 menit terus aduh juga apa berkali gitu. Ya. Terus yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, keempat lupa sholatnya, rakaatnya lupa. Ini muslim dan muslim kan, muslim sering lupa. Gitu. Dan lain sebagainya banyak menceritakan. Penting sekarang kita lakukan ruqyahnya dan setelah ini mohon maaf untuk pengobatannya semuanya gratis nggih. Perlu saya jelaskan, jangan salah paham. Mulai pendaftarannya, tadi ada pendaftaran, ada minta uang nggak? Ada yang minta uang untuk pendaftaran tadi? Kalau ada ngajung nanti tak Senin, siapa yang minta uang? Pendaftaran gratis ya. Yang kedua nanti ruqyah gratis, dan yang ketiga nanti konsultasi juga gratis. Setelah itu nanti pulang dibawakan daun bidara dan garam. Sudah, okay? Itu saja sudah. Jadi mohon maaf untuk konsultasinya pun juga tidak bisa lama. Mungkin satu orang cuma 1 menit. Kalau semuanya belum puas, besok bisa datang lagi. Saya kalau panjenengan datang setiap hari itu demi Allah saya senang. Tidak apa-apa tiap hari datang. Nggak usah mikir, Gus saya itu malu tiap hari datang, lainnya apa? Memang tempat ini untuk panjenengan gitu. Dari panjenengan semua yang membangun, bukan saya ini yang membangun, dari semua panjenengan itu juga untuk melayani panjenengan. Tiap hari datang juga alhamdulillah saya malah senang. Kalau pengen rezekinya lancar, saya jadi pegang, saya sudah suruh wes ini. Pokoknya rumah kalau banyak tamunya, sampean seneng loh. Makanya di dalam Islam itu yang pertama muliakan tamu. Hidupnya sampean wis toh. Bahagia dunia akhirat. Demi Allah Rasulullah ini sudah saya rasakan. Saya itu punya usaha di ujung sana itu tidak pernah saya lihat. Sudah hampir 5 bulan ya yang kerja itu ada 17 orang. Ada kendaraan saya itu 5 atau 6 di sana. Ya kerja tiap hari dapat kiriman 20 juta, 10 juta tiap hari. Saya tidak pernah lihat. Semuanya diatur Allah lah. Saya tak ngurusin saudara-saudara saya yang datang aja. Alhamdulillah berjalan demi Allah. Tidak pernah saya mikir tentang gimana nanti kita. Alhamdulillah berjalan sendiri. Itulah makanya memuliakan tamu itu Masya Allah luar biasa sekali manfaatnya, dan pasti kita nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah. Karena apabila kita baik kepada orang, pasti Allah akan baik kepada kita. Seperti tanah, apapun yang kita berikan ke tanah pasti nanti akan kembali kepada kita. Kita lempar 1 jagung nanti tumbuh 10 jagung. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.